Ayo buang ceban, buang ceban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Oke, seneng banget rasanya bisa ngajak teman-teman healing virtual lagi ke dalam pasar. Ke dalam pasar kok healing sih mbak? Tapi buat aku masuk ke pasar itu bisa bikin mood aku naik, bisa bikin aku lebih semangat lagi. Apalagi kalau ngelihat yang sayur mayur hijau-hijau seger dan harganya murah meriah. Itu udah pasti tergiur aku teman-teman. Dibandingin untuk beli baju, aku lebih tergiur dengan hal seperti ini. Adakah teman-teman yang sama kayak aku lebih senang belanja di pasar tradisional seperti ini dibandingin di supermarket? Fix kalau teman-teman ada yang sama kayak aku berarti kita jiwanya jiwa emak-emak. Karena biasanya kan lebih seneng belanja-belanja di pasar kayak gini ya, apalagi kalau bisa tawar-menawar dapat harga murah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, di sini teman-teman jangan lupa pada absen dulu ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Mau nulis nama lengkap, alamat lengkap, it's okay, boleh teman-teman. Siapa tahu sesama tetangga lagi pada nontonin video aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama aku beli ayam. Ini ibu aku beli ayam, harga ayam per kilo itu Rp40.000. Lanjut, setelah beli ayam, itu ayam aku titipin dulu di tukang ayamnya karena lumayan berat. Lanjut ya, sekarang ini kita mau beli perbumbuan. Di sini yang pertama kita beli adalah bawang putih cutting. Kalau aku dan ibu aku lebih sukanya bawang putih cutting. Untuk harga bawang putih cutting di sini per kilo harganya itu Rp38.000 teman-teman. Jadi di sini kita beli 1 kilo aja, nanti dibagi dua, aku sama ibuku. Dan masih di tempat yang sama, sekarang kita beli perbumbuan. Jadi ini kita beli campur aja. 1 kilo itu kita campur. Ada kunyit, ada lengkuas, ada jahe, semuanya kita campur teman-teman. Untuk harga per kilonya kalau dicampur seperti itu kita kena harga Rp45.000. Pokoknya itu campur semua termasuk ada jahe merah. Karena ibu aku sekarang ini sering pegel dan aku bilang minum jahe merah aja daripada harus minum kayak minuman serbuk-serbuk manis kayak gitu. Lebih baik sekarang konsumsinya jahe merah dicampur dengan sereh gitu teman-teman, lalu dikasih madu sedikit. Oke, sekarang kita lanjut belanja bawang merah. Nah, kalau misalnya teman-teman udah lihat intro aku tadi tuh rame banget, tukang jualannya tuh teriak-teriak gitu. Itu yang bikin seru kalau setiap kita ke pasar, karena rame aja gitu ya teman-teman. Apalagi tukang jualannya kalau kocak ya, ya udah deh, bikin kita betah belanjanya. Apalagi dapat bawang yang bener-bener kering dan ini besar-besar banget. Untuk harga bawang aku mau update dulu nih. Harga bawang merah di sini yang aku beli per kilonya harganya Rp20.000 yang ukuran besar. Kalau yang ukurannya kecil-kecil dia Rp15.000. Tapi yang aku seneng dari tadi aku muterin pasar, inilah bawang yang aku suka karena dia kering ya, nggak basah bawangnya. Yang mana kalau kita beli bawang kering seperti ini otomatis timbangannya itu banyak isinya dibandingin bawang yang basah. Lanjut, masih di tempat yang sama, ini aku beli cabai juga. Berhubung di sini aku pergi hanya berdua dengan ibu aku karena nggak ada yang ngerekam, jadi aku yang megang handphone, ibu aku yang pilih-pilih cabai. Nah, untuk cabai merah keriting di sini per kilo harganya Rp40.000. Tapi kalau untuk tomat ini harga sekilonya itu Rp10.000. Oke, video belanjanya udah selesai. Mohon maaf kalau aku nggak lanjutin karena tadi tuh di pasar udah bener-bener rame banget orang. Jadi aku susah buat ngambil videonya dan juga udah bawa belanjaan banyak.
Dilanjut ya, ini video udah sampai rumah ibu aku. Sekarang aku mau masak sayur rebung ya, atau bambu muda. Nah, ini adalah rebung yang aku pernah nitip sama Mak Saufa. Ini aku bawa ke rumah ibu aku karena di rumah aku ngerasa kebanyakan makan sendirian, jadi aku bawa ke sini aja. Tadi udah aku rebus dan udah aku cuci bersih supaya menghilangkan baunya. Biasanya kalau rebung itu suka ada bau pesing-pesingnya gitu teman-teman. Dan ini bumbunya udah aku siapin, ada lombok, bawang brambang, kemiri, kunyit, lengkuas, serai, dan daun salam. Nah, ini udah aku halusin ya teman-teman. Jadi mohon maaf tadi aku nggak record pas ngalusinnya, aku pakai chopper menghaluskannya. Selanjutnya ini bumbu, mari kita tumis sampai dia benar-benar matang dan tanak, supaya sayur yang kita masak kali ini tidak mudah basi. Dan dilanjut, nggak lupa juga di sini aku mau masukin bumbu aromatiknya. Aku kasih daun salam, serai, dan juga lengkuas geprek. Nah, kali ini aku mau masak rebungnya ini campur sama ikan panggang. Kebetulan di sini tuh gampang nyari ikan panggangnya ya teman-teman dibandingin di tempat aku. Jadi kebetulan di sini ada ikan panggang, ya udah aku mau masak jadi satu aja. Ini simple, hanya di bumbu kuning biasa, sama kayak kita kalau masak nangka muda gitu ya teman-teman. Tapi di sini isiannya kita ganti pakai rebung. Nah, ini rebungnya aku nitip Mak Saufa, kalau nggak salah harga perbungkusnya itu 5.000. Jadi harga rebung yang aku masak di hari ini adalah Rp10.000. Nah, kalau rebungnya udah kecampur rata sama bumbu, lanjut di sini aku mau masukin air aja supaya masaknya cepat ya. Ini aku kasih air panas. Kebetulan ini air di termos tuh masih panas banget. Jadi ya udah aku masaknya pakai air panas. Lebih bagus lagi pakai air yang mendidih ya teman-teman. Tapi berhubung di sini aku kepengen sat-sat, ya udah kita pakai air termos aja. Dan kebetulan kalau di rumah ibu aku itu minumnya nggak pakai air galon ya teman-teman. Jadi ngerebus air terus pakai air sumur gitu. Rasanya enak menurut aku, dan ya beda aja sama air-air kemasan gitu. Aku lebih suka air yang direbus seperti ini. Oke, supaya ini bisa lebih menyala pedasnya, aku kasih tambahan cabai galak utuhan kayak gini aja. Lanjut untuk seasoningnya di sini aku kasih gula merah, garam, penyedap rasa, dan aku kasih micin sedikit ya teman-teman. Kalau di rumah ibu aku tuh wajib pakai micin ya. Micin itu sebenarnya nggak bikin bodoh selama kita pemakaiannya itu sewajarnya. Kalau teman-teman setiap masak makainya 1 sendok makan, yo mbuh yo koyo opo. Oke, ini tadi udah aku masukin untuk ikan panggangnya. Sebelumnya ikan panggang ini udah dikukus terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi udah dibuang juga bagian pelindungnya atau kertas yang nempel itu. Lanjut di sini sebelum matang kita masukin untuk santan. Kebetulan ini ada santan fresh ya, jadi aku pakainya santan fresh aja. Dikasih santan encer terlebih dahulu. Setelah itu baru kita kasih santan kental. Nah, untuk santan kentalnya ini aku pakai santan kemasan aja. Jadi untuk kuahnya itu dia bener-bener buket teman-teman. Oke, adakah yang udah pernah nyobain masak seperti ini? Kalau teman-teman belum pernah coba masak seperti ini dicoba ya. Enak banget teman-teman. Oke, biasanya kan aku selalu dibikin sambal doang untuk ikan panggang. Jangan salah, ikan panggang dimasak seperti ini tuh rasanya nikmat banget. Mau dimasak asam-asam pun juga dia tetap enak. Jadi menu hari ini untuk makan bareng keluarga ada satu menu aja. Alhamdulillah ini dia rebung bumbu kuning ikan asap. Oke, video aku lanjut udah di rumah. Ini udah malam hari sebenarnya teman-teman, habis maghrib gitu. Aku lanjut mau beres-beres dapur. Nah, yang pertama aku kerjain adalah aku masang semua aksesoris kompor. Karena kompor ini habis aku gebek ya, habis aku cuci gitu, aku sikat juga bagian apanya tuh namanya yang bulat-bulatnya ini. Pokoknya aku sampai bersihin total. Karena kemarin kan aku habis dapet orderan dan juga habis masak untuk lebaran anak yatim ya. Itu ya udah biasanya kalau habis seperti itu aku bener-bener ekstra bersihin dapurnya karena minyak pasti di mana-mana. Selanjutnya nih aku mau beres-beres untuk cucian piring yang udah kering. Karena sebelum ke rumah ibu aku sempet cuci piring dulu ya. Ini sekarang udah kering, udah ditirisin juga. Selanjutnya bakal aku beres-beresin aja. Nah oke, di sini aku sambil cerita sedikit ya teman-teman perihal tentang kemarin banyak sih
yang komen di video aku yang sebelumnya pas aku masak untuk anak yatim itu kan aku bilangnya tuh di sini aku dibantuin sama tetangga aku gitu kan. Dan itu banyak yang komen, "Mbak, kenapa sih gitu nggak disebutin namanya aja? Kenapa selalu dibilang tetangga aku? Kayaknya nggak enak didengar loh, Mbak," gitu. Oke, teman-teman, makasih banyak yang udah komen seperti itu. Di sini aku mau menjelaskan, bukannya aku nggak mau nyebutin namanya, tapi ini dunia sosial media. Semua-muanya itu kalau misalnya aku mau publik, aku harus izin dulu sama orangnya. Jadi aku itu nggak bisa seenaknya nyebutin nama orang. Kalau misalnya orang itu nggak setuju, nggak mau disebut gimana? Makanya aku tuh mau izin dulu, boleh nggak Mbak sekiranya namanya itu aku sebut. Kalau misalnya nggak boleh ya aku nggak mungkin nyebutin teman-teman. Tapi untuk yang kemarin aku emang belum bertanya ya apakah boleh namanya disebut atau tidak. Insya Allah nanti kalau pas aku lagi dapat orderan lagi terus aku dibantuin, nanti aku bakal pasti minta izin teman-teman. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkomentar. Itu bisa jadi masukan untuk aku ya teman-teman. Pokoknya makasih banyak. Mungkin kata-kata dengan bahasa tetangga aku itu emang agak kurang enak didengar ya, padahal beliau itu punya nama. Tapi kembali lagi ya, dunia sosial media itu bener-bener ya kita harus menjaga privasi orang. Nama itu kan termasuk privasi orang ya teman-teman. Jadi ya mohon dimaklumi dan aku mohon maaf banget bila mana kemarin aku tidak menyebutkan nama tetangga aku. Oke, seperti itu penjelasan aku dan mari lanjut kita ke videonya. Nah, selain aku beresin cucian piring yang udah kering, aku juga mau masukin bumbu-bumbu aku dan juga cabai bawang teman-teman. Jadi kemarin itu aku beneran lupa, bener-bener lupa karena emang selesai ngerjain orderan itu aku langsung pergi ke rumah ibu aku, dan untuk cabai bawang ini semuanya masih ada di dapur, nggak aku masukin kulkas teman-teman. Tapi untung alhamdulillah ini untuk cabenya dia itu hanya sedikit mengering ya, walaupun tetap ada yang busuk. Jadi kali ini aku mau pilih-pilihin aja untuk percabeannya. Untuk percabai bawangan ini sisa kemarin ya teman-teman yang aku dapat orderan itu, ini masih ada lebihannya. Jadi alhamdulillah bisa untuk pembuatan orderan yang selanjutnya. Insya Allah alhamdulillah di minggu ini juga aku lagi dapat orderan lagi, Masya Allah alhamdulillah ya teman-teman. Dan ini bumbu-bumbunya nanti bakal bisa kita pakai lagi. Oke, ini untuk cabenya ternyata nggak muat ya tempatnya, jadi aku ganti aja. Aku shock banget dengar harga cabai galak udah mulai naik lagi. Pokoknya di sini harganya udah hampir 60-70 ribu. Nah, tadi ada beberapa cabai yang busuk, itu cabainya nanti bakal aku buang, tapi aku buangnya ke pot gitu, aku sebar aja. Syukur-syukur bismillah bisa numbuh itu cabai ya. Tapi aku nggak tahu kenapa kalau setiap aku nanam cabai itu ujung-ujungnya pasti dikerubutin semut itu pohonnya. Nah, barangkali teman-teman punya pengalaman tentang menanam cabai, boleh sharing ke aku karena aku nggak tahu kenapa setiap aku nanam cabai selalu nggak hidup, dikerubutin semut lah, yang busuk lah, aku nggak tahu teman-teman. Jadi aku dari dulu selalu gagal kalau nanam cabai. Oke, lanjut, sekarang aku mau masukin bawang. Ini bawang tadi sempat aku masukin kulkas sebentar sambil nunggu aku beberes cabai. Nah, untuk bawangnya sendiri ini udah dikupasin semua sama suami aku. Bawang merah, bawang putih udah dikupas semua. Total bawang merah itu kemarin ada 2 kiloan teman-teman. Alhamdulillah yang busuk nggak banyak, hanya 3 aja. Jadi ya udah kita buang aja yang busuknya. Nah, untuk bawang putihnya sendiri ini yang sisa belanja kemarin itu sedikit ya teman-teman sisanya. Tapi alhamdulillah ini aku ternyata masih punya stok bawang. Aku tuh kadang kalau mau belanja pesenan gitu, aku suka nggak ngecek kulkas dulu teman-teman. Itu kesalahan aku ya. Jadi nggak tahu nih masih ada atau enggak. Karena biasanya kan suka ketumpuk-tumpuk atau paling dalam gitu ya, aku naruh tupperware-nya itu jadi nggak kelihatan. Jadi pentingnya sebelum kita belanja itu dicek dulu dan dicatat, jangan kayak aku. Oke, selanjutnya ini ada perbumbuan yang kemarin aku belanja juga.
Ini udah dicuci bersih, udah kering juga, jadi sekarang mau aku simpan aja. Nah, cara penyimpanan untuk bumbu dapur kayak gini tuh sebaiknya katanya di suhu ruang aja, tapi kalau aku sih lebih senengnya aku simpan di kulkas kayak gini teman-teman. Yang terpenting bawahnya kita kasih alas dulu. Di sini aku kasihnya tisu dapur. Kalau tisu dapur itu dia daya serap airnya itu lebih cepat ya. Oke, lanjut. Di sini masih ada juga stok wortel, tomat dan juga timun. Ini tomatnya masih cantik-cantik banget. Dan kayaknya ini lebihannya bakalan aku bikin jus aja teman-teman. Karena kalau tomat tuh kan cepet banget busuknya ya. Jadi ya udah kita manfaatin aja. Selanjutnya ini ada wortel. Wortelnya ada yang masih segar, ada yang udah kisut, ada yang udah tumbuh tunasnya. Ya pokoknya campur aduk lah. Nanti bakal aku jus aja teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku mau bongkar juga untuk belanjaan yang aku beli dari teman aku. Jadi di beda perumahan gitu. Si teteh yang pernah ngasih aku buah jeruk bali itu ya teman-teman. Jadi dia juga kayak reseller gitu, ngejualin berbagai macam barang-barang gitu. Dan aku beli asam. Itu harganya kalau nggak aku lupa ya, itu Rp30.000 teman-teman. Lanjut, ini tadi di pasar Cikarang aku beli gula aren. Ini gulanya enak banget. Aku beli 2 kilo ya. Untuk harga per kilonya itu ada di Rp22.000. Oke, di sini aku mau kasih bawang putih di atas percabean supaya tidak mudah busuk. Aku nggak tahu ya penjelasannya gimana, tapi banyak banget berseliweran di TikTok, YouTube, Instagram katanya kalau cabai dikasih bawang putih itu tidak mudah busuk. Jadi, kalau kita mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat seperti itu, alangkah baiknya ya kita pakai, teman-teman. Oke ya, ini aku udah selesai semua untuk masukin sisa dari kemarin. Apa ya kok sisa dari kemarin? Bahan-bahan dapur ya teman-teman udah aku masukin semua. Ada sayur mayur, bawang, perbumbuan semuanya udah selesai. Lanjut ini mau aku masukin ke dalam kulkas aja. Nah, ini sebelumnya kulkasnya aku keluarin dulu barang-barang yang ada di dalam dan aku lap-lap seperti biasa. Ini aku ngelapnya cuma pakai lap microfiber tapi kering karena kan kulkas itu dia lembab ya. Jadi lebih baik pakai kain yang kering aja. Sambil aku ngecek-ngecek barangkali ada stok aku yang busuk. Dan ternyata bener jeruk limau aku busuk, teman-teman. Itu udah lama banget, kayaknya udah 1 bulanan lebih ya. Jadi ya udah kita buang aja. Dan di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu nontonin video YouTube aku ya. Maupun itu teman-teman yang sering komen, yang nggak pernah komen, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh bantu subscribe-nya ya. Nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan aku akhiri dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.